Gabah seperti itu. Oh, berupa gabah. Gabah. Kalau kita tahu kan biasanya berupa adalah uang seperti iya. itu. Ini ada gabah. Pak, sudah berapa lama sih sebenarnya Lumbung Pangan ini sendiri berdiri? Lumbung Pangan sudah 2 tahun berdiri. Bantuan lumbung pun dari tahap pertama dari fisik maupun isi. Dan alhamdulillah tahun kemarin kita sudah ada hasil dan dibagikan ke anggota kelompok dan masyarakat sekitar yang kurang mampu. Wah, luar biasa ya Pak. Untuk sekali panen ya Pak, ini biasanya kita dapat menstok berapa banyak? Sekali panen, kalau kapasitas lumbung ini 10-12 ton muat. 10-12 ton. Iya. Dan dilakukannya sistem pemanenan ini berapa kali 2 kali satu frekuensi? tahun. 2 kali, berarti 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Dan sampai saat ini belum pernah terjadi kekurangan stok untuk gabah kita ya Pak? Ya, alhamdulillah belum pernah kekurangan stok. Sampai malah lebih ya Pak ya? Ya alhamdulillah stok kita masih ada walaupun ini belum panen seperti itu. Belum panen. Nah, kedepannya seperti apa sih harapannya Pak? 2 tahun berjalan dan sudah luar biasa manfaatnya. Harapan ke depan kegiatan seperti ini tetap berjalan dan adanya peningkatan panen melalui kegiatan produktivitas pertanian, melalui metode-metode yang diterapkan oleh para penyuluh. Intinya adalah produktivitas kita meningkat seperti itu. Targetnya nanti berapa? Target untuk tahun ini dengan jumlah lahan garapan yang ada itu kan bisa lah 15 ton. 15 ton ya. Kalau gitu kita akan tunggu 6 bulan ke depan. Ya. 15 ton. Di Kelurahan Waidadi Baru, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung juga terdapat tenaga penyuluh bantu. Tenaga penyuluh sangat berperan untuk memberikan pengetahuan tentang sistem tanam jajar legowo dan tanaman sayur mayur. Melalui penyuluh ini, maka anggota kelompok tani khususnya akan mengetahui manfaat menggunakan sistem tanam padi jajar legowo dan juga dapat mengetahui bagaimana perawatan tanaman sayur mayur. Sistem tanam jajar legowo juga merupakan suatu upaya memanipulasi lokasi pertanaman sehingga pertanaman akan memiliki jumlah tanaman pinggir yang lebih banyak dengan adanya barisan kosong. Tanaman padi yang berada di pinggir memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang lebih baik dibandingkan tanaman padi yang berada di barisan tengah, sehingga memberikan hasil produksi dan kualitas yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena tanaman yang berada di pinggir akan memperoleh intensitas sinar matahari yang lebih banyak. Penerapan sistem tanam jajar legowo sangat bermanfaat bagi petani, di antaranya dapat menambah jumlah populasi tanaman padi sekitar 30% yang diharapkan akan meningkatkan produksi baik secara makro maupun mikro. Dengan adanya baris kosong akan dapat mempermudah pelaksanaan pemeliharaan, pemupukan, dan pengendalian hama penyakit tanaman yang dilakukan melalui barisan kosong atau melalui lorong. Dengan menerapkan sistem tanam jajar legowo akan menambah kemungkinan barisan tanaman untuk mengalami efek tanaman pinggir dengan memanfaatkan sinar matahari secara optimal bagi tanaman yang berada pada barisan pinggir. Kita melihat di belakang kita ini terhampar persawahan yang sangat luas dan hijau. Sebenarnya kalau kita lihat metode apa sih Bu yang diterapkan oleh Dinas Pertanian ini melalui para penyuluh kepada petani perkotaan yang ada di Waidadi Baru ini sendiri? Iya, tentu saja untuk meningkatkan produksi maupun produktivitas dari dari pertanian ini, kita menerapkan program-program yang tentu saja sudah dicanangkan oleh pemerintah melalui penyuluhan pada kelompok tani yang sudah ada. Nah, penyuluhan ini tentu saja melalui pertemuan rutin yang sudah ada di kelompok tani. Nah, adapun salah satu program yang sudah diterapkan oleh kelompok tani diantaranya untuk meningkatkan produksi, diantaranya dengan menerapkan sistem tanam jajar legowo. Dengan menerapkan sistem jajar legowo. Jajar legowo ini seperti apa sih Bu? Apa harapan yang dilakukan ini? Sistem
Sistem jajar legowo ini yang sudah diterapkan oleh anggota petani. kelompok tani, ini sistem jajar legowo 21. Sistem jajar legowo ini pada dasarnya merupakan rekayasa dari sistem tanam agar tanaman itu dijadikan tanaman pinggir semua. Karena seperti kita ketahui, tanaman pinggir itu biasanya pertumbuhannya lebih bagus. Oh, baik. Sistem irigasi yang diterapkan apakah juga susah? Kalau sistem irigasi di sini kebetulan sawah tak ada hujan, jadi ada nggak ada hujan. sistem irigasi. Nah, itulah kita kesulitannya di kota, khususnya Waidadi ini ya, nggak seperti di Raja Basa. Karena di sini tak ada hujan, kapan hujan deras itu airnya susah di ini. Nah, ini mungkin nggak bisa dialirkan gitu. Iya. Sehingga akan mengganggu Karena- produk dan kualitas Ya, dari tentu saja. Jadi gagal panen bisa ya Bu ya? Iya, seperti kalau gagal itu sih enggak, cuma kualitas Kualitas. dari baik. tahun kemarin kan terendam tuh, jadi kualitasnya itu rendah Menurun, gitu loh. baik, Kalau ya. kualitasnya rendah, otomatis Tentunya kan harganya juga anjlok ya. Nah, itu mungkin kalau bisa minta dukungan pemerintah solusinya gitu. Baik, ini menjadi satu catatan tersendiri. Mudah-mudahan ke depan kendala yang dihadapi akan mendapatkan suatu solusi. Terima kasih Ibu atas bincang-bincangnya. Mudah-mudahan kita harapkan ke depan akan semakin baik lagi sektor pertanian di Kota Bandar Lampung khususnya. Pemirsa, pertanian perkotaan merupakan sebuah solusi bagi permasalahan ketahanan pangan yang kita temui, yaitu impor bahan pangan. Namun, pemerintah Kota Bandar Lampung telah menerapkan hal tersebut untuk dapat meningkatkan kualitas dan juga ketahanan pangan yang ada di Provinsi Lampung. Namun, dalam mengimplementasikannya tentunya masih menemui kendala dan juga hambatan. Dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak untuk dapat terus meningkatkan sektor pertanian di Provinsi Lampung khususnya dan Kota Bandar Lampung umumnya. Pertanian perkotaan dapat meningkatkan ketahanan pangan lokal dan kualitas produk pertanian, memiliki berbagai manfaat. Pertanian perkotaan baik diimplementasikan di Indonesia. Meskipun begitu, perlu beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam implementasinya. Dalam implementasinya, kerjasama dari berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlanjutannya.